Salam sejahtera keluarga MDC. Dimanapun Anda berada, kami berharap Anda dalam keadaan sehat. Jika Anda sedang sakit, jangan sungkan untuk info kepada kami di nomor hotline gereja 081338248080 dan kami akan terus mendoakan agar Anda segera pulih dan sembuh. Doa pagi MDC Kupang tetap dilaksanakan pada hari Sabtu jam 5 pagi melalui Zoom. Kami berharap setiap pelayan, pengurus, dan semua jemaat mari bersama-sama sehati berdoa mencari wajah Tuhan. Link Zoom akan dikirim ke grup-grup WhatsApp. Bagi jemaat yang punya pergumulan atau beban doa, silakan kirim ke nomor hotline gereja. Sehubungan dengan meningkatnya penyebaran virus COVID-19 di Kota Kupang, maka DPJ atau Tim Gembala telah memutuskan bahwa sejak minggu ini 27 Februari dan Minggu 6 Maret atau selama 2 minggu ke depan ibadah dilaksanakan secara online. Untuk itu mohon setiap jemaat bisa menahan diri dan silakan mengikuti ibadah online. Untuk ibadah minggu depan bertepatan dengan perjamuan kudus. Mohon jemaat bisa menghubungi gereja untuk pengambilan roti dan anggur perjamuan pada jam kerja gereja. Jika karena alasan tertentu tidak dapat mengambil roti dan anggur perjamuan, dari pihak gereja akan mengantar ke rumah. Dalam menghadapi cuaca ekstrim Kota Kupang saat ini, mari setiap jemaat tetap menjaga kesehatan, gunakan masker dimanapun Anda berada, dan hindari kerumunan serta menjaga lingkungan agar tetap aman dan terhindar dari bencana. Akhir kata kami ucapkan selamat hari Minggu, selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Shalom umat Tuhan, mari kita datang di hadapan Raja kita. Kita nyatakan kebesarannya. Yesus Kristus, Dia Raja di atas segala raja. Mari kita semua umat pilihan Allah, dengarlah panggilannya, Tuh menggenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya, Tuh berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang. Mari kita semua umat pilihan Allah, dengarlah panggilannya, Tuh menggenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya, Tuh berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang. Tuhan bangkit, nyatakan kemuliaan-Nya. Tuhan bangkit, nyatakan kebesaran-Nya. Sampai setiap lutut berteluh, semua lidah mengaku, Yesus Kristus Dialah Tuhan, Raja segala raja. Dialah Raja. Mari berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Mari kita semua umat pilihan Allah, dengarlah panggilannya, Tuh menggenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya, Tuh berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang. Tuhan bangkit, nyatakan kemuliaan-Nya. Tuhan bangkit, nyatakan kebesaran-Nya. Sampai setiap lutut berteluh, semua lidah mengaku, Yesus Kristus Dialah Tuhan, Raja segala raja. Dialah Tuhan bangkit, Tuhan bangkit, nyatakan kemuliaan-Nya. Tuhan bangkit, nyatakan kebesaran-Nya. Sampai setiap lutut berteluh, semua lidah mengaku, Yesus Kristus Dialah Tuhan, Raja
Tuhan bangkit, nyatakan kemuliaan-Nya. Tuhan bangkit, nyatakan kebesaran-Nya. Sampai setiap lutut bertelur, semua lidah mengaku Yesus, Yesus Kristus dialah Tuhan, Raja segala raja. Dialah Raja, dialah Tuhan, dialah Tuhan, dialah Raja, dialah Raja. Tak pernah sedetik pun Tuhan Kau meninggalkan kami. Kami bersyukur Tuhan. Ini kami Tuhan, kami mau hidup bagi-Mu Yesus. Tak ada yang dapat ku banggakan selain hidupku di dalam-Mu. Tak dapat ku bermegah di luar kasih-Mu. Tak dapat ku berjalan tanpa-Mu. Kau sertai setiap langkahku. Saat dunia berlalu, Kau kekal selamanya. Terima kasih Bapa buat anugerah-Mu yang telah selamatkanku, jadikanku baru, ku milik-Mu. Ku bersyukur untuk setiap musim hidupku. Kau tak tinggalkanku, ku ada karena-Mu, hidup bagi-Mu. Tak dapat ku berjalan tanpa-Mu. Kau sertai setiap langkahku. Saat dunia berlalu, Kau kekal selamanya. Terima kasih Bapa buat anugerah-Mu yang telah selamatkanku, jadikanku baru, ku milik-Mu. Ku bersyukur untuk setiap musim hidupku. Kau tak tinggalkanku, ku ada karena-Mu, hidup bagi-Mu. Dalam lembah gelap, takkan ku takut, sebab Kau sertaiku, selalu sertaku. Dalam lembah gelap, takkan ku takut, sebab Kau sertaiku, selalu sertaku.
tinggalkanku, ku ada karenamu, hidup bagimu. Hanya bagimu Tuhan, ku mau hidup hanya di dalam-Mu Tuhan. Oh Yesus, ku serahkan hidupku hanya untuk-Mu Tuhan. Ku persembahkan hidupku hanya bagimu Allah. Oh Yesus Tuhan. Terima kasih Yesus. Ini kami Bapa. Pakai kami Bapa. Selalu Yesus. Shalom, salam sehat, Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Pada hari ini kita sama-sama akan beribadah dan kita akan dengarkan kebenaran firman Tuhan. Dan sebelumnya mari kita berdoa. Kami bersyukur ya Tuhan atas kasih setia dan pemeliharaan-Mu bagi hidup kami. Sehingga di hari ini memberikan kami kesempatan untuk beribadah kepada Tuhan, memuji, menyembah Engkau, dan kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Biarlah Tuhan Engkau berfirman bagi kami, biarlah kuasa Roh Kudus-Mu jelaskan tentang kebenaran-Mu lebih jauh dalam hati kami, sehingga apa kami dengarkan dapat kami mengerti, kami merenungkannya, dan kami akan melakukannya dalam hidup kami. Demi nama Yesus firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Hari ini kita akan melanjutkan tema kita tentang mengenal kehendak Allah dalam dunia kerja. Mari kita sama-sama membaca dalam Efesus pasal 2 ayat yang ke-10. Efesus pasal 2 ayat yang ke-10. Karena kita ini buatan Allah diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Kita diciptakan oleh Allah untuk melakukan pekerjaan baik. Artinya Allah menghendaki untuk kita bekerja, dan pekerjaan itu adalah pekerjaan baik, dan Allah sendiri yang mempersiapkannya, dan Allah menghendaki untuk kita hidup di dalamnya. Alkitab dengan jelas mencatat bahwa pekerjaan bukanlah sebuah kutuk. Bahkan kerja sudah ada sebelum manusia jatuh dalam dosa. Tugas pertama yang Tuhan berikan kepada manusia adalah bekerja dalam Kejadian 2 ayat 15. Selain itu Alkitab mencatat bahwa Allah adalah pribadi yang bekerja. Ia sendiri yang menciptakan langit dan bumi serta segala isinya dalam Kejadian 1 ayat 1 sampai 15. Jadi bekerja itu merupakan natur Allah, dan kita sebagai ciptaannya diberikan kehormatan untuk mengambil bagian dari natur itu sebagai rekan sekerjanya.
Jadi bekerja adalah sesuatu yang baik karena Allah sendiri bekerja. Ketika manusia jatuh dalam dosa, Tuhan menjatuhkan kutuk kepada tanah di mana manusia tinggal. Akibatnya, manusia harus bersusah payah ketika bekerja. Hal ini yang kemudian membuat sebagian besar orang berpikir bahwa bekerja adalah sebuah kutukan dari Tuhan. Kejatuhan manusia dalam dosa memang membuat bekerja menjadi hal yang berat dan sulit. Tetapi kerja itu sendiri sebenarnya merupakan bagian dari jati diri manusia sejak penciptaan. Manusia tidak bisa tidak bekerja. Ada sesuatu dalam dirinya akan selalu mendorong manusia untuk melakukan sesuatu. Ketika Adam diperintahkan untuk mengusahakan dan memelihara Taman Eden, hal tersebut merupakan sesuatu yang menyenangkan dan hasilnya adalah kepuasan karena sudah memenuhi panggilan dan tujuan hidupnya dalam Kejadian 2 ayat 15. Tentunya dalam bekerja, setiap orang mempunyai bidang kerjanya masing-masing sesuai dengan bakat dan keahlian yang Tuhan berikan baginya. Semua seluk-beluk dan tatanan yang mengatur tentang berbagai bidang pekerjaan tercakup dalam suatu dunia kerja. Untuk mengenal kehendak Allah dalam dunia kerja, maka sebagai orang percaya, kita harus memiliki 3 prinsip mendasar yang perlu untuk dikembangkan. Prinsip yang pertama adalah dalam dunia kerja, setiap orang percaya harus memiliki dasar yang kuat. Alkitab menuliskan dalam Matius pasal 7 ayat 24 sampai 27 tentang 2 macam dasar. Mari kita baca bersama Matius pasal 7 ayat 24 dan seterusnya. Setiap orang yang mendengar perkataanku dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu. Tetapi rumah itu tidak rubuh sebab didirikan di atas batu. Ayat 26, tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu, sehingga rubuhlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya. Di dalam dunia kerja, kita diperhadapkan dengan 2 macam dasar, dan berdasarkan pilihan itu akan menentukan atau menunjukkan identitas kita sebagai orang yang bijaksana ataukah orang yang bodoh. Sebagai orang yang percaya kepada Kristus, maka sudah sepantasnya kita memilih menjadi orang yang bijaksana, yaitu dengan mendengarkan perkataannya dan melakukannya. Karena setiap pilihan akan diuji oleh banjir dan angin badai. Jika kita memilih menjadi orang yang bijaksana, maka pastilah rumah kita tidak akan rubuh karena kita mendirikannya di atas batu. Pertanyaan yang bisa membantu kita untuk membangun refleksi tentang kerja adalah apa yang menjadi tujuan dalam bekerja? Tujuan yang pertama, bekerja dipahami sebagai usaha manusia untuk memenuhi kebutuhannya, baik bagi dirinya sendiri ataupun kebutuhan orang lain. Inilah yang menjadi alasan mengapa penulis Alkitab memuji kerja dan mengecam kemalasan. Siapa mengerjakan tanahnya akan kenyang dengan makanan, tetapi siapa mengejar barang yang sia-sia akan kenyang dengan kemiskinan. Amsal pasal 28 ayat 19. Rasa lapar bekerja untuk seorang pekerja karena mulutnya memaksa dia. Amsal pasal 16 ayat 26. Bekerja berakar dalam keharusan untuk menyediakan kebutuhan dasar manusia. Dalam Perjanjian Baru,
Paulus memberikan perintah kepada orang-orang Kristen agar supaya mereka tetap tenang melakukan pekerjaannya dan dengan demikian makan makanannya sendiri. 2 Tesalonika 3 ayat yang ke-12. Pandangan yang sama tentang bekerja ditemukan dalam bagian Alkitab yang lain yang menggambarkan kegagalan untuk menyediakan kebutuhan dasar manusia. Di dalam Amsal 19 ayat 15 dikatakan, dan orang yang lamban akan menderita lapar. Dan jikalau ia, dalam hal ini si pemalas, mencari pada musim menuai, maka tidak ada apa-apa. Amsal 20 ayat yang keempat. Selanjutnya dalam Amsal 20 ayat 13 mengatakan, janganlah menyukai tidur, supaya engkau tidak jatuh miskin. Bukalah matamu dan engkau akan makan sampai kenyang. Tujuan yang kedua, kerja adalah untuk menyediakan arti dan pemenuhan diri dalam kehidupan manusia. Alkitab tidak menyatakan ini secara langsung, tetapi dari faktanya bahwa Tuhan sendiri menggambarkan dirinya sebagai pekerja yang kreatif, menciptakan manusia menurut gambarnya dan memberikan mereka pekerjaan untuk dilakukan. Tuhan memberikan Adam dan Hawa kemampuan untuk menaklukkan bumi. Kerja adalah sesuatu yang kreatif dan ini dinyatakan dalam manusia. Potensi manusia untuk menjadi kreatif adalah merupakan bagian dari gambar Allah untuk manusia. Dan tanpa kerja, manusia tidak sepenuhnya menjadi manusia. Kerja adalah baik bagi manusia, bukan saja karena melalui kerja manusia dapat mengubah alam untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhannya, tetapi juga melalui kerja manusia menjadi lebih manusiawi. Dengan bekerja, manusia mengembangkan bakat-bakat dan kemampuannya. Karena itu dapat disimpulkan bahwa kerja bukanlah semata-mata sarana mencari makan, melainkan juga sarana pemanusiaan. Tujuan yang ketiga adalah bekerja untuk memuliakan Tuhan. Tujuan akhir kerja bukanlah untuk mengumpulkan harta benda dan memperkaya diri, tetapi untuk mempersembahkan semua itu untuk kemuliaan nama Tuhan. Pekerjaan Allah sendiri menggambarkan kemuliaannya sebagai pencipta. Lebih jauh lagi, Allah adalah satu pribadi yang memanggil manusia untuk melakukan tugasnya. Untuk menerima tugas ini, berarti manusia harus mentaati Allah dan membawa kemuliaan bagi Dia. Ini menjadi dasar dari etika bahwa setiap pekerjaan memiliki tujuan moral yang sesuai dengan kehendak Allah. Tentu saja tujuan ini bisa dibalikan. Manusia tidak perlu memahami bekerja sebagai bentuk panggilan dari Allah dan mereka dapat melakukan pekerjaannya dengan tidak bermoral. Dan setiap pekerjaan yang tidak bermoral pastilah tidak memuliakan Allah. Alkitab mencatat contoh-contoh pekerjaan yang tidak memuliakan Allah seperti perdagangan yang dilakukan berdasarkan pemujaan kepada dewa dalam Kejadian 19 ayat 19 sampai 27. Eksploitasi berupa pemerasan dan perampasan dalam Lukas 3 ayat 12 sampai 14. Penurunan moral dalam masyarakat juga telah membawa kepada bentuk-bentuk kerja yang tidak bermoral seperti pornografi atau minum-minuman keras. Pencurian yang dilakukan perusahaan atau konsumen. Dengan memahami tujuan dalam bekerja, maka seharusnya kita telah memiliki dasar yang kokoh dalam mengenal kehendak Tuhan di dunia kerja. Masalah-masalah yang dialami dalam dunia kerja berupa godaan untuk melakukan korupsi, melakukan penipuan dan lain sebagainya yang bertentangan dengan prinsip kebenaran firman Tuhan, janganlah menurutinya. Maka karir atau pekerjaan kita akan berjalan sesuai dengan kehendak Allah. Persaingan-persaingan yang terjadi dalam dunia kerja
Misalnya, terkadang ada orang yang berusaha merusak reputasi kerja kita dengan menyebarkan tentang hal-hal yang tidak benar tentang kita. Karena kita adalah orang yang bukan saja pendengar firman, tetapi menjadi pelaku firman, maka kita tidak perlu menanggapinya. Tetapi kita tetap bekerja dengan baik, maka promosi dari Tuhanlah yang akan mengangkat kita. Apa yang kita perkatakan haruslah sesuai dengan apa yang kita kerjakan, sehingga integritas kita sebagai orang percaya di dunia kerja bisa dipertanggungjawabkan. Karena banyak juga orang Kristen yang perkataannya baik karena sering mengucapkan ayat firman Tuhan, tetapi kelakuannya atau tindakan-tindakannya tidak sesuai dengan apa yang dia ucapkan. Artinya, orang Kristen tersebut tidak menjadi saksi Kristus yang bisa ditunjukkan lewat perbuatan-perbuatannya dalam dunia kerja, malahan membuat orang kecewa dan meragukan identitas yang bersangkutan sebagai orang percaya. Marilah kita ingat kembali tujuan akhir kita dalam bekerja, bukanlah untuk mengumpulkan harta benda dan memperkaya diri, tetapi untuk mempersembahkan semua itu untuk kemuliaan nama Tuhan. Sehingga lewat pekerjaan kita, maka kita memuliakan Tuhan. Dan banyak orang di dalam dunia kerja akan memuliakan Tuhan karena melihat karakter kita menunjukkan seperti karakter Kristus. Selanjutnya, prinsip yang kedua dalam dunia kerja adalah setiap orang percaya harus mempresentasikan penyertaan Allah dalam hidupnya. Makna penyertaan Allah atau penyertaan Tuhan bagi orang percaya. Makna yang pertama, Allah menyertai kita bukan berarti segala sesuatu itu menjadi mudah bagi kita. Apa yang dialami oleh Yusuf saat dibuang oleh saudara-saudaranya ke Mesir, dia bekerja di rumah Potifar, tetapi Tuhan menyertai Yusuf sehingga ia menjadi seorang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya. Maka tinggallah ia di rumah tuannya orang Mesir itu. Kejadian 39 ayat 2. Kemudian Yusuf difitnah oleh istri Potifar dan dimasukkan dalam penjara. Hal ini bukanlah sesuatu yang mudah. Di dalam Kejadian 39 ayat 21 dikatakan, tetapi Tuhan menyertai Yusuf dan melimpahkan kasih setia kepadanya dan membuat Yusuf kesayangan bagi kepala penjara itu. Sebab itu, kepala penjara mempercayakan semua tahanan dalam penjara itu kepada Yusuf, dan segala pekerjaan yang harus dilakukan di situ, dialah yang mengurusnya. Dan kepala penjara tidak mencampuri segala yang dipercayakannya kepada Yusuf, karena Tuhan menyertai dia, dan apa yang dikerjakannya dibuat Tuhan berhasil. Kisah tentang bangsa Israel, sejak mereka keluar dari tanah Mesir, dan dalam perjalanan menuju tanah Kanaan, mereka selalu disertai oleh Tuhan. Namun demikian, bangsa Israel tidak secara otomatis terbebas dari berbagai masalah, ujian, tantangan, dan penderitaan. Bahkan sejak zaman Musa memimpin mereka keluar dari Mesir, sampai kepada Yosua yang melanjutkan kepemimpinan Musa, segalanya tidak berjalan mudah. Ada banyak hal yang mereka hadapi. Namun demikian, akhir dari perjuangan mereka adalah negeri Kanaan, tanah perjanjian yang berlimpah susu dan madu. Demikian juga dengan kehidupan kita sebagai orang yang percaya yang ditempatkan Tuhan dalam dunia kerja. Penyertaan Tuhan dalam dunia kerja bukan berarti bahwa semuanya akan berjalan lancar dan segalanya menjadi mudah. Bahkan kesulitan-kesulitan akan kita temui hampir setiap hari dalam pekerjaan kita. Oleh karena itu, kita harus memahami dengan benar makna penyertaan Tuhan dalam hidup kita dan dalam dunia kerja kita. Sehingga kita tidak salah menyikapi atau bereaksi terhadap beragam masalah yang terjadi dalam hidup kita. Allah menyertai kita bukan berarti menghilangkan masalah dari hidup kita. Kisah Gideon dalam kitab Hakim-Hakim pasal 6 ayat 13 dituliskan, jawab Gideon
kepadanya, "Ah, Tuanku, jika Tuhan menyertai kami, mengapa semuanya ini menimpa kami? Di manakah segala perbuatan-perbuatannya yang ajaib yang diceritakan oleh nenek moyang kami kepada kami? Ketika mereka berkata, bukankah Tuhan telah menuntun kita keluar dari Mesir? Tetapi sekarang Tuhan membuang kami dan menyerahkan kami ke dalam cengkraman orang Midian." Berdasarkan firman Tuhan di atas, kita menemukan bahwa Gideon memiliki persepsi yang salah terkait dengan penyertaan Tuhan dalam hidup mereka. Gideon memiliki pola pikir yang sempit tentang Allah dan penyertaannya dalam hidup mereka. Gideon berpikir bahwa seharusnya penyertaan Tuhan dalam hidup mereka membuat mereka tidak memiliki masalah. Mereka seharusnya terhindar dari penderitaan. Mereka seharusnya bebas dari penjajahan bangsa Midian. Jadi, konsep yang salah terkait dengan penyertaan Tuhan, maka akan menimbulkan reaksi yang salah juga saat menemui masalah, penderitaan, dan tantangan dalam hidup mereka. Dari pengalaman hidup Gideon dan bangsa Israel, kita menemukan bahwa penyertaan Allah dalam hidup kita bukan berarti menghilangkan masalah dari dalam hidup kita. Dunia ini adalah dunia yang penuh dengan masalah. Apalagi dunia kerja tidak luput dari masalah. Itulah sebabnya Allah harus menyertai kita selama kita hidup di bumi ini. Dan dalam setiap pekerjaan kita agar kita tidak dikalahkan oleh masalah. Masalah seringkali digunakan oleh Allah untuk kebaikan kita. Dan memproses hidup kita untuk mengenal kehendak-Nya. Allah menyertai kita untuk memberikan kemampuan dan menjamin masalah dapat selesai. Di dalam kitab Hakim-Hakim pasal 6 ayat 14-16 dituliskan, "Lalu berpalinglah Tuhan kepadanya dan berfirman, pergilah dengan kekuatanmu ini dan selamatkanlah orang Israel dari cengkraman orang Midian. Bukankah aku mengutus engkau?" Tetapi jawabnya kepadanya, "Ah, Tuanku, dengan apakah akan kuselamatkan orang Israel? Ketahuilah, kaumku adalah yang paling kecil di antara suku Manase, dan aku pun seorang yang paling mudah di antara kaum keluargaku." Berfirmanlah Tuhan kepadanya, "Tetapi akulah yang menyertai engkau, sebab itu engkau akan memukul kalah orang Midian itu sampai habis." Berdasarkan firman Tuhan di atas, kita menemukan bahwa dari pihak Allah sebenarnya Dia tidak pernah membiarkan Gideon dan bangsa Israel berjuang sendiri. Allah tidak pernah meninggalkan mereka sedetik pun. Allah memberikan kemampuan kepada Gideon dan menjamin bahwa masalah yang mereka alami dan hadapi pasti selesai, yaitu bangsa Midian akan ditumpas habis. Sesungguhnya Allah tidak pernah meninggalkan kita. Dia selalu ada untuk memberi kekuatan kepada kita. Tuhan tidak pernah membiarkan kita sendirian. Ketika Petrus dan murid-murid Yesus lainnya menghadapi ombak yang menggoncang perahu mereka, Yesus ada dan menolong mereka. Ketika terjadi kehabisan anggur dalam pesta pernikahan di Kana, Yesus ada dan memberikan pertolongan. Percayalah, dengan kekuatan dari Tuhan, semua pasti bisa kita selesaikan dan kita akan tampil sebagai pemenang. Demikian pula dalam dunia kerja saudara. Allah tidak akan pernah meninggalkan saudara. Mari kita hadapi setiap masalah bersama-sama dengan Tuhan. Maka pasti Tuhan akan membantu kita menyelesaikannya. Jangan pernah berpikir untuk keluar dari pekerjaan saudara. Jangan pernah berpikir untuk saudara meninggalkan bisnis saudara. Karena saudara merasa sendiri. Tidak ada dukungan dalam bentuk apapun dari pihak manapun. Mungkin pimpinan saudara ataupun rekan kerja saudara, maupun rekan bisnis saudara, maupun karyawan atau staf saudara. Tetapi percayalah, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita sendiri menghadapi masalah kita. Jikalau Tuhan yang mengutus dan menempatkan kita dalam dunia kerja yang kita geluti, maka Dia akan bertanggung jawab menolong
dan menyertai kita. Ialah Allah yang setia, dan Dia tetap setia menyertai kita. Bersama dengan Tuhan, tidak ada permasalahan yang tidak dapat kita selesaikan. Selanjutnya, prinsip yang ketiga adalah setiap orang percaya harus memberi rasa. Dalam Injil Matius 5 ayat 13 ditulis, "Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang." Dalam Alkitab terjemahan sederhana menuliskan Matius 5 ayat 13 ini demikian. "Hendaklah pengaruh baik dari setiap kita terasa di dalam dunia ini. Percuma saja seseorang mengatakan dirinya pengikutku kalau dia sama sekali tidak mempengaruhi dunia ini. Pengaruh kalian digambarkan seperti garam. Waktu memasak, setiap orang senang mencampur sedikit garam ke dalam masakannya. Biarpun garam seperti pasir, kita tidak mau mencampurkan pasir ke dalam makanan. Kalau pasir, itu hanya berguna untuk dibuang keluar dan diinjak orang. Penjelasannya diberikan mengenai ayat tersebut di atas dalam sumber yang sama. Menyatakan bahwa secara harfiah, dengan informasi yang tersirat, bisa diterjemahkan seperti ini. Kalian masing-masing seperti garam. Garam menggambarkan pengaruh baik kalian bagi orang-orang di dalam dunia ini. Tetapi, kalau rasa asin dari garam hilang, tidak mungkin membuatnya menjadi asin lagi. Garam itu menjadi seperti pasir saja, akan dibuang keluar dan diinjak-injak orang. Eksistensi murid Yesus digambarkan oleh Tuhan Yesus dalam Injil Matius dengan analogi garam. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Pengajaran Yesus tersebut mendorong dan menyokong para muridnya untuk menyadari posisinya sebagai pelaku perubahan. Berangkat dari penjelasan di atas, memberikan indikasi bahwa menjadi garam adalah bagaimana gaya hidup para murid dapat memberikan perubahan positif bagi orang-orang yang ada di sekitarnya. Prinsip membawa perubahan merupakan panggilan kesaksian bagi para murid agar terus menggemakan kasih Kristus di tengah dunia yang semakin sulit untuk mengasihi sesamanya. Gerakan perubahan yang dikehendaki Kristus bagi para muridnya adalah hidup mengalami progresivitas keselamatan. Maksudnya adalah bahwa jika para murid memberitakan keselamatan, maka sangat diperlukan langkah awal adalah pertobatan, kelahiran kembali, serta hidup yang diperbaharui dari hari ke hari. Yesus menyatakan bahwa para muridnya sebagai garam dunia. Dalam hal ini Yesus tidak bermaksud meminta para muridnya berubah menjadi orang lain. Ia semata-mata ingin mengatakan keberadaan mereka sebagai milik dari kerajaan Allah. Maksud Yesus ialah bahwa mereka harus menjadi sebagaimana Allah telah menciptakan mereka. Mari kita lihat ayat 12 dalam Matius pasal 5 ini. Yesus berkata, "Bersukacitalah dan bergembiralah karena upahmu besar di sorga. Sebab demikian juga telah dianiaya nabi-nabi yang sebelum kamu." Hal ini dapat kita pahami bahwa Yesus berbicara tentang aniaya. Itulah sebabnya Yesus melanjutkannya dengan menyatakan kepada para muridnya bahwa kamu adalah garam dunia. Kata-kata itu juga menginspirasi para murid ketika mengalami penderitaan. Pada saat diperlakukan dengan hina, para murid harus tetap menjadi pembawa berkat bagi dunia, teristimewa ketika sedang di tengah-tengah penderitaan. Implikasi bagi kita sebagai garam dunia di dunia kerja haruslah memberi rasa yang berbeda. Garam adalah satu benda yang tidak bernilai tinggi, namun memiliki manfaat yang tinggi. Garam mungkin terlihat hina dan rendah,
namun memiliki dampak pada setiap masakan. Hal ini akan terlihat pada makanan yang sangat mahal, namun jika tidak diberi garam, maka makanan itu tidak akan laku. Kita sebagai orang Kristen adalah garam dunia yang dapat menjadi garam melalui sikap hidup di tengah dunia kerja di mana kita berada. Garam tidak perlu banyak untuk memberikan rasa sedap pada setiap masakan, melainkan hanya dibutuhkan sedikit. Demikian juga dengan kehidupan kita orang percaya dalam dunia kerja yang mungkin terbilang minoritas. Namun justru dari yang sedikit ini akan berdampak bagi yang mayoritas itu. Bagaimana cara kerja orang percaya yang minoritas itu dapat mempengaruhi yang mayoritas? Ini suatu hal yang mustahil jika memakai rasio manusia yang terbatas. Itulah sebabnya Yesus memberikan suatu analogi kepada para murid, yakni menjadi garam dunia. Para murid dituntun untuk bertindak seperti cara kerja segenggam garam. Secara diam-diam, segenggam garam akan menyebarkan rasanya kemana-mana, membawa perubahan terhadap rasa dari lingkungannya, menjangkau daerah yang luas, dan bekerja tanpa terasa dan tanpa penolakan, seperti bekerjanya ragi dalam Matius 13 ayat 33. Para murid perlu bekerja tanpa gembar-gembor, namun merasuk dalam kehidupan sesama dan membawa perubahan dalam lingkungan kerja untuk menjadi lebih baik. Jika garam menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Kalimat ini merupakan bentuk tindakan preventif atau pencegahan Yesus bagi para muridnya agar terus memberi rasa sehingga tidak menjadi hambar dan tak berguna. Apakah kita akan mengatakan ini garam jika rasanya hambar? Tentunya tidak. Dan kita akan berkata ini bukan garam. Kemudian kita akan membuangnya sehingga orang lain akan menginjaknya. Demikian juga dalam kehidupan kita sebagai garam dunia, yakni orang-orang percaya kepada Yesus. Hendaknya dalam setiap langkah-langkah hidup kita selalu memberikan suasana yang baik bagi sesama kita. Jika kita sebagai orang percaya tidak mencerminkan sikap hidup sebagai orang percaya, maka hati-hatilah bahwa Anda sudah berada di kuadran garam yang tawar. Jikalau cara hidup kita sebagai orang Kristen menjadi pudar, atau kalau kita bukanlah orang Kristen sungguh-sungguh, maka kita akan menjadi garam yang tawar, yang patut dibuang. Pada akhirnya, orang yang melihat sikap hidup kita jika sudah menjadi tawar, akan menjadi ciut, mereka akan membual, bahkan mengejek kita. Tentunya, hal ini tidak sesuai dengan apa yang diinginkan Yesus bagi para muridnya, termasuk saya dan saudara. Kita seharusnya menjadi berkat bagi orang lain dalam segala perbuatan kita. Hidup yang berdampak positif bagi orang lain akan memberi nilai tambah dalam perjalanan iman kita. Untuk terus bertumbuh ke arah Dia, yakni Kristus yang serupa dalam kesempurnaannya. Dengan demikian, setiap orang yang melihat perbuatan kita akan memuliakan Bapa yang di sorga. Sebagai garam dunia, seharusnya membuat kita semakin yakin akan panggilan Allah bagi kita. Kita yakini bahwa Allah telah memanggil dan memilih kita untuk menjadi saksinya di tengah-tengah dunia kerja. Menjadi berkat bagi sesama dengan melakukan tindakan-tindakan positif yang berdampak. Membangun rekan-rekan kerja saudara, bukannya malah menjatuhkannya. Marilah dalam dunia kerja, kita masing-masing memiliki gaya hidup atau lifestyle seperti Kristus, yaitu memiliki rasa peduli terhadap sesama sebagai bukti kasih dan sayang kita akan Kristus yang sudah mengasihi kita terlebih dahulu. Hidup berbagi dengan sesama yang membutuhkan. Dengan demikian, orang lain akan merasa memiliki kita sebagai temannya karena dapat menjadi berkat bagi mereka, yaitu mereka mengenal Kristus dan kebenaran lewat hidup kita, dan akhirnya mereka memperoleh anugerah Tuhan untuk diselamatkan. Sebagai penutup, Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus,
dengan memahami 3 prinsip yang mendasar, yaitu setiap orang percaya harus memiliki dasar yang kuat dalam tujuannya untuk bekerja. Setiap orang percaya harus mempresentasikan penyertaan Tuhan dalam dunia kerjanya. Dan setiap orang percaya harus memberi rasa dalam dunia kerjanya. Maka kita akan semakin mengenal kehendak Tuhan bagi kita di dunia kerja kita masing-masing. Sehingga lewat kehidupan kita, banyak orang melihat dan merasakan keserupaan Kristus atas hidup kita. Dan mereka semakin percaya bahwa Kristus adalah jalan, kebenaran, dan hidup yang mereka perlu terima dalam hidup mereka. Sehingga anugerah keselamatan dari Tuhan Yesus Kristus terjadi dalam hidup mereka. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus atas kebenaran firman Tuhan yang telah kami dengarkan. Biarlah kami dapat memahami 3 prinsip dasar yang kami kembangkan dalam dunia kerja di mana kami berada sehingga kami dapat mengenal kehendak Allah. Itu kami memiliki dasar yang kokoh bahwa tujuan Tuhan bagi kami untuk menempatkan kami dalam tempat kami bekerja dalam dunia kerja, yaitu untuk kami memuliakan Tuhan. Dan biarlah di dalam dunia kerja kami merasakan penyertaan Tuhan dan mempresentasikan penyertaan Tuhan dalam hidup kami, sehingga kehidupan kami menjadi berkat bagi banyak orang. Dan biarlah kehidupan kami dalam dunia kerja memberi rasa, memberi pengaruh yang baik, menjadi berkat bagi banyak orang, bagi rekan-rekan kerja kami, bagi sesama kami. Sehingga lewat hidup kami, orang melihat Kristus dan mereka percaya kepada Engkau dan menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Terima kasih Tuhan atas kebenaran firman-Mu. Biarlah kebenaran firman-Mu dapat kami renungkan dan kami lakukan dalam hidup kami dan menjadi bagian dalam hidup kami. Demi nama Yesus Kristus firman yang hidup, kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Sebab Tuhan melindungi, Tuhan menyinari dengan wajah-Nya, memberi kasih karunia, damai sejahtera. Tuhan Yesus berkati. Bagi Bapak Ibu saudara-saudara yang berulang tahun sepanjang bulan Februari, saudara bisa angkat tanganmu di rumah masing-masing. Saya berdoa bagi saudara. Bapa di sorga, hamba berdoa bagi saudara-saudaraku yang berulang tahun sepanjang bulan Februari ini. Biarlah anugerah Tuhan, kasih setua Tuhan, penyertaan Tuhan turun atas kehidupan mereka. Tuhan berkati mereka di dalam setiap pekerjaan yang Tuhan izinkan mereka kerjakan. Sebagai pelajar, mahasiswa, bahkan dalam dunia kerja mereka masing-masing, Tuhan memberkati. Dan biarlah kehidupan mereka menjadi saluran berkat bagi banyak orang. Dan lewat kehidupan mereka, destiny ilahi, tujuan Tuhan terlaksana dan nama Tuhan dipermuliakan. Ayo berdoa, biarlah kasih setia Tuhan dan kebaikan Tuhan tetap ada bagi keluarga kami dalam keluarga masa depan cerah yang berulang tahun sepanjang bulan Februari tahun 2022. Dalam nama Yesus, lepaskan berkat-Mu bagi yang berulang tahun. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, angkatlah tanganmu dan terimalah berkat Tuhan. Berkat dari Allah Bapa pencipta langit dan bumi, anugerah dan kasih karunia daripada Tuhan Yesus Kristus, lewat kuat kuasa dan persetujuan dengan Roh Kudus-Nya, tinggal dan menyertai kita semua, mulai dari hari ini sampai selama-lamanya. Berkat ini yang kau terima, dalam satu nama yang heran dan ajaib, nama di atas segala nama, Raja di atas segala raja, yaitu nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati. Mari bangkit, Tuhan bangkit, nyatakan kemuliaan-Nya. Tuhan bangkit, nyatakan kebesaran-Nya. Sampai setiap lutut bertelur, semua lidah mengaku Yesus, Yesus Kristus